Iya, kalau pembahasannya ada dalam kitab, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling suci, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sucikan dari langit ketujuh. Kalau kita cerita ada dalam kitab-kitab Syiah menyebutkan Aisyah adalah seorang wanita pelacur, ada. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sering saya sampaikan di kajian. Ya, apa saja yang ada keterkaitannya dengan agama, maka pasti kita akan mendapatkan perkara itu di dalam kitab-kitab para ulama kita. Itu pasti ada. Kalau seandainya itu adalah bagian dari agama, kita akan dapatkan di Sahih Bukhari, kita akan dapatkan di Sahih Muslim, kita akan dapatkan di kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Kita akan dapatkan pembahasan tersebut dalam Musnad Imam Ahmad. Kita akan dapatkan pembahasan itu dalam kitab Muwatta Imam Malik, pasti. Ini bukan kitab induk kelompok fulan, kelompok alan, kelompok fulana, kelompok alana, tidak. Tetapi ini merupakan kitab induk orang Islam. Dan ini termasuk daripada apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang akan menjaganya. Mafhum? Nah, sesuatu yang itu tidak ada sandarannya dari Islam, sesuatu yang tidak ada sandarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian seseorang menisbatkan itu adalah bagian dari Islam, ya, bagian dari amalan Islam, wallahi mereka tidak akan pernah mendapatkan ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, apa saja. Orang beramal dengan amalan A. Kalau itu adalah amalan Islam, pasti ada dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Kalau itu bukan bagian dari Islam, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Ya, nah kadang-kadang mereka akan membawa dalil yang aneh-aneh, karena memang nggak pernah dikenal oleh para imam-imam kita dalam pembahasan sebuah permasalahan tersebut. Jelas ya? Nah, ketika dia mengatakan dalam kitabnya, berarti itu adalah kitab kelompoknya kalian. Kitabnya kelompok. Iya. Nah, kita ingin kembali kepada kitabnya yang diyakini oleh seluruh orang Islam adalah kitab induknya mereka. Di situ kita kembali. Iya, kalau pembahasannya ada dalam kitab, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling suci, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sucikan dari langit ketujuh. Kalau kita cerita ada dalam kitab-kitab Syiah menyebutkan Aisyah adalah seorang wanita pelacur, ada. Bahkan mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab tafsirnya Syiah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi-sapi. Dalam kitab-kitab tafsir Syiah, sapi di sini diinginkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada dalam kitab. Tapi kitab apa? Kitab kelompok. Dan apakah menunjukkan perbuatan itu jadi benar karena ada dalam kitab? Hah? Apakah keyakinan mengatakan Aisyah sebagai wanita pelacur jadi benar karena ada dalam kitab? Ya, walaupun kitabnya kuning warnanya, nggak bisa. Sesuatu itu bukan pegangannya dalam kitab, bukan pegangannya ada dalil enggak, itu pegangannya. Allah mengatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi bukan hanya di kelompok tertentu, bukan hanya di kelompok A, bukan hanya di suku A. Islam itu adalah agama yang seluruh manusia dia akan tahu kalau itu adalah bagian dari Islam. Jadi nggak mungkin hanya orang Jawa saja yang tahu Islam, orang Aceh ada yang nggak tahu dari ajaran Islam, nggak mungkin. Karena Islam itu adalah agama yang kepada seluruh manusia. Jadi nggak hanya di kelompok-kelompok tertentu. Berarti itu kesimpulannya apa? Amalan kelompok tertentu. Ya, jangan dinisbatkan kepada Islam, karena Islam adalah sesuatu yang sudah jelas pondasinya. Mafhum ya? Taib.